好想 macan kuda. Ini kan tahun macan ya. Sioku kuda. Ini Duh, hubungannya gimana ya? ngapain nih James? Aku bingung, Komat kamit Van. sendiri. Iya bingung nih, karena aku kan sionya kuda. Heeh, Sedangkan tahun ini, Imlek tahun ini, tahunnya macan air kan? betul. Hubungannya gimana, peruntungannya gimana, kan bingung juga dong. Gak usah bingung-bingung, ngapain bingungin? Tunggu dulu. Wow, bajumu. Kalau lihat bunga di belakang ini mirip-mirip. Ini baju baru ya? Iya dong. Tiap tahun dong ya? Tiap Imlek Iya. gitu ya? Wah, keren Nah, banget. itu tadi udah tahu, kan hari ini Imlek. Iya. Jadi kudu pakai baju warna merah dong, supaya di tahun macan ini rezekiku lancar terus, Oke. gitu dong. Ini dari tadi kita ngobrol terus, Mm-mm. tapi perempuan hebat udah menantikan kita loh. Kita buka dulu ya Oh, iya, program iya, kita iya, ya. Iya, halo perempuan hebat. Kita kembali berjumpa dalam program Metafisika. Tema kita apa? Change and innovate, Berubah dan berinovasi di tahun macan. Pakai bahasa Mandarin dong. Kalau kita belum ya. Kongsi dulu kongsi. Iya, boleh, Kongsi. boleh. 恭喜大家， Iya, 新年 selamat 快 Imlek. 乐，身体健康，家庭幸福，生意兴隆，大吉大利，虎年行大运吧！恭喜发财。 Kongsi Facai. Nah James, tadi kan kamu bingung terus nih, nanyain soal sio lah, Imlek lah. Kamu lupa ya, kalau tanyain soal seputar itu kan ada pakarnya. Siapa? Pakar metafisika Tiongkok kita. Yang Siapa ya? udah expert banget itu loh, yang TOPBGT. Metafisika, aku ingat Pak Heri. Iya betul, Pak Iya. Heri Kusrianto. Kusrianto. Siapa lagi kalau bukan beliau pakarnya ya Iya, kan? ngomong-ngomong kamu mirip Maggie Chung loh. Oh, Iya, aktris Hong Kong tadi aku sempat lihat-lihat gitu ya. Pak Heri mau datang? iya dong, kan Fani udah undang khusus untuk perempuan hebat yang sedang Oke, menyaksikan oke. program kita hari ini. Sebentar lagi juga beliau akan hadir di tengah-tengah kita kok. Aku kenal dekat dengan dia. Aku mau nanya banyak deh tentang dia. Oh, udah nggak sabar Udah ya? udah nggak sabar deh gitu ya. Iya. Mudah-mudahan beliau segera tiba ya. Iya. Kita nantikan bersama-sama. Halo. Hey. Kongsi Facai. Kongsi Facai, Pak Heri. Kongsi Facai, silakan, Aduh. Pak. Iya. Pak nggak berubah Pak dari dulu sekarang dan sampai selamanya nih Pak. Oke, ini Iya, banyak. saya mengucapin Kongsi Harus, Facai Pak, juga harus. Silakan, Pada Pak, perempuan silakan. hebat kita. Perempuan Iya, hebat kita iya. ya. Oke, Kongsi Facai. Semoga tahun ini berlimpah rezeki, kesehatan dan kebahagiaan. Ya, nih Pak Heri langsung aja nih Pak. Mumpung Ya. Bapak kan udah tampil, merah-merah sama nih Pak Itu ya. sama nih, Semuanya karena Imlek ya, kan? seragam Imlek. Iya. Nuansanya ang-ang gitu ya Pak Iya. ya. Langsung aja nih, ini kan Bapak ini pakar metafisika Tiongkok kita. Nah, boleh nggak Pak kasih dulu nih Pak info dan penjelasan kepada seluruh perempuan hebat yang sedang menyaksikan program kita ini. Apa sih itu metafisika Pak? Betul. Jadi gini, metafisika itu sebenarnya adalah sebuah ilmu filosofi yang mempelajari latar belakang terjadinya suatu kejadian fisik di dalam kehidupan. Ya. Nah, metafisika itu sebenarnya adalah satu ilmu yang luas. Di dalamnya, Van, itu ada yang namanya feng shui, yang ada iya. namanya astrologi, akupuntur, ngumpul semua di tanam, ya situ. semuanya itu dalam cakupan yang lebih luas ilmunya metafisika. Metafisika. Tentunya yang saya maksud di sini adalah Chinese metaphysics ya, metafisika Tiongkok. Itu. Oke. Jadi feng shui itu merupakan bagian dari Benar, metafisika salah itu satu sendiri. bagian dari cabang Chinese metaphysics. Oh, I Ya. see. Jadi Nah, nyebutnya apa? Feng Shui ya? Feng Shui. Iya. Feng Shui. Jadi sekarang perempuan hebat semua udah pada jelas ya. Jadi feng shui itu merupakan bagian dari ilmu metafisika itu tadi. Ya, benar. Oke, nah sekarang aku Ya. penasaran. Dari awal aku tuh mikir ya Pak Heri ya, ini kan tahun macan. Benar. Kemudian aku sionya kuda nih, Benar. iya kan? Baru Imlek. Jelasin dong Pak, tahun macan ini apa sih sebetulnya? Iya, udah pada penasaran nih. Pak. Ini Sebenarnya- pada galak-galak semua nanti ya. Macan. Benar. Jadi gini, sebenarnya kalau kita menyebut sebuah tahun macan itu nggak lengkap. Harus ada di belakangnya, elemen di belakangnya itu apa. Seperti tahun ini, tahun 2022 itu adalah tahun macan air. ya, Pak ya. Jadi tahun macan air ini selalu terjadi setiap 60 tahun sekali. Jadi last tahun macan air adalah tahun 1962. Lama banget ya Pak? Ya, jadi setiap 60 tahun sekali dia akan kembali ke unsur yang sama, macan air, seperti itu. Sifatnya juga sama?
sebetulnya memiliki karakteristik yang hampir sama sebetulnya, walaupun tidak benar-benar mirip, tentu ada pergeseran, tapi kurang lebih ya sama pembacaannya seperti demikian. Apa nih macan ini maksudnya pada galak semua atau apa nih Pak? Sebenarnya gini, kalau yang disebut dengan macan air khususnya adalah lebih cenderung membawa sebuah pengaruh karakter terhadap alam di dalam kehidupan kita adalah sebuah energi yang membuat kita harus melakukan sebuah perubahan sebetulnya dan inovasi. Dan kalau kita harus mengambil bagian dari perubahan itu, berarti kita juga harus berubah dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Inovasi juga termasuk di dalamnya. Ya, change and innovate sesuai Change dengan and tema innovate, kita hari betul. ini. Jadi perempuan Exactly. hebat udah tahu ya, siap-siap ya tahun macan ini kita isi dengan yuk berubah dan Betul, dan berinovasi harus berubah. seperti Benar, itu. setuju. Nah Pak, kalau kita ingin melihat kehidupan kita melalui metafisika ini, kenapa harus selalu menggunakan data diri, nama, tanggal lahir, bahkan jam lahir ya Pak ya? Benar. Mm-mm. Jadi gini, Van dan James, bahwa Chinese metaphysics itu ada beberapa sebetulnya, bukan hanya dari tanggal lahir ya, tapi juga dari wajah, namanya Mianxiang, how Ya. to read the human's face. Ya, Mhm. dari situ juga bisa dibaca satu kesimpulan kehidupan atau juga ada garis tangan. Mm-mm. Tapi sebagian besar dari Chinese metaphysics atau astrologi itu menggunakan tanggal lahir seseorang, dari tahun, bulan, tanggal, dan jam kelahiran. Mm-mm. Jadi salah satu cabang dari Chinese metaphysics itu sendiri ada yang namanya astrologi. Mm-mm. Astrologi ini macam-macam sebetulnya. Nah, tentunya memerlukan data-data ini, ada yang memerlukan jam, ada yang tidak. Jadi metafisika ini bukan ramalan ya Pak ya? Ya, sebetulnya lebih ke analisa. Betul. Kalau ramalan kan kebanyakan hanya ke depan. Tapi kalau analisa itu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sebelum masa sekarang ini, dan dari situ tentu memiliki satu efek pengaruh yang sama. Oh. Kalau yang dulu sama, ke depannya pun dengan metode yang sama kita bisa memprediksi sebetulnya kejadiannya akan seperti apa. Bahwa metafisika ini bukan ramalan. Tapi kita mau tahu nih, ini akurat nggak sih Pak kalau kita melihat dari dengan cara metafisika ini Pak? Keakuratannya seberapa tinggi? Jadi mungkin agak mundur sedikit ya. Saya mau menjelaskan begini loh, bahwa kan selama ini setiap kali menjelang Chinese New Year, Imlek ini selalu orang memiliki pertanyaan yang sama bertahun-tahun. Betul. Saya show ini bagus atau tidak? Ya. Show ini jelek ya? Dan sebagainya. Sebetulnya juga dalam membaca hal demikian, kadang-kadang saya bertanya juga, orang bertanya tentang saya bagus atau jelek itu gunanya buat apa ya? Begitu melihat bahwa show saya bagus, show saya bagus loh. Terus Semangat dia mau Pak. ngapain? Semangat doang. Terus yang dibilang jelek gimana? Oh, saya jelek loh. Gitu. Yang bagus berani membuat sebuah perubahan kah berdasarkan ramalan bagus itu, atau yang jelek berarti dia tidak berusaha karena diramalkan oleh jelek. Nah, sebetulnya hal ini tadi keakuratan itu kalau hanya membaca dari shio aja, saya kira tidak bisa digunakan sebagai satu landasan untuk kita dalam mengambil sikap di dalam kehidupan. Tapi ini kan rumus ya. Nah, sebetulnya di luar dari dari shio itu banyak ilmu yang jauh lebih complicated sebetulnya, yang lebih lengkap. Oke. Kalau saya bicara dalam bahasa awam aja ya. Mm-mm. Shio itu kan dipikir hanya satu di tahun. Saya lahirnya di tahun babi, berarti saya shio babi. Iya. Sebenarnya dalam bahasa awam ya, saya terjemahkan bahwa shio itu ada 5. Seperti balon. Ada 5. Ya. Balonku ada 5. Ya benar, ada 5 sebetulnya. Jadi kalau bicara mengenai shio itu ada dari tahun kelahiran kita, bulan kelahiran, tanggal, jam. Dan peta nasib, lakpilar. Jadi ada 5 total. Sedangkan kalau kita bicara shio hanya satu yang di ujung. Gitu loh. Jadi kalau misalnya orang katakan misalnya James shio-nya monyet misalnya. Misalnya, tapi Ya, saya datar monyet itu ngomongnya biasa show aja kali monyet. Pak. Enggak, show Iya. monyet, tinggal Ah, show gitu. monyet. Ya. Efeknya jelek? Tidak. Yang dimaksud jelek itu apa sih? Hanya menunjukkan di sektor social life-nya James ada sesuatu yang terjadi. Oke. Dan di sisi lain yang dari pengamatan saya, sebenarnya kalau kita ciong, yang sionya monyet bukan berarti jelek.
efek yang terjadi banyak adalah kita menjadi boros. Ada satu energi yang membuat kita menjadi konsumtif. Itu sebetulnya. Oke. Efeknya hanya demikian. Hmm. Nah, jadi nggak perlu yang banyak yang dikhawatirkan kan? Betul. Karena Jangan terlalu berlebihan. Betul. Konsumtif itu juga sesuatu yang membahagiakan walaupun sebaiknya tidak Kan ya, ditraktir, dikurangi. Pak. Ya. Ditraktir saya dengan, Bukan, dengan saya orang bicara konsumtif. demikian karena sebagai seorang lelaki. Wah, itu. Seorang Iya, wanita. Nah, Pak, Pak, tunggu. Aku penasaran sebetulnya. Ini tadi kita ada beberapa hal yang aku mikirin ya. Tapi sekarang ini intinya, tahun macan ini tahun apa, Pak? Ini tahun hoki, tahun yang nggak hoki, atau ini ada airnya juga, ada banjirnya juga dong? Iya benar. Sebenarnya kalau macan itu sebenarnya kalau agak teknikal, Iya. macan itu di dalam Chinese metaphysics astrologi itu kombinasinya dengan babi. Kombinasi Dia apa? combine jadi satu menjadi kayu besar. Apa ciong-ciong? Bukan, combine, Combine. jadi harmoni. Oh, Ya, harmoninya. membuat satu Chemistry. chemistry baru, Ah, menghasilkan kayu yang lebih besar. Jadi kehadiran macan itu mengundang babi. Babi adalah air besar. Oh, Dan oke. kebetulan kita juga menyebutkan macan air. Di atasnya ada air maksudnya. Air dengan air. Jadi kalau disebut dengan macan air itu ada setiap satu satuan waktu di dalam Chinese metaphysics, khususnya Pazi, baji tulisannya. Di atasnya itu adalah elemen alam, di bawahnya adalah cabang bumi yang berupa binatang yang kita kenal shio itu. Nah, air yang di atas itu menunjukkan fokus yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Artinya adalah air menjadi pokok pembahasan utama nanti di tahun 2022. Gitu. Intinya apa, Pak? Langsung Intinya aja. adalah bahwa kita ya akan curah hujan akan besar, air mungkin gelombang Oke, besar, ya ah. boleh dikatakan mungkin juga tsunami, Heeh. bisa saja terjadi, James. Rezeki? Nah, rezeki gini. Untuk membaca secara akurat, kita harus spesifik sebetulnya menggunakan ilmu-ilmu yang ada di dalam Chinese metaphysics. Kita sih. Jadi bukan hanya berdasarkan show bahwa saya jelek, saya bagus, enggak. Saya Nggak penasaran. Nah, sekarang siapa yang mau dibaca secara metafisik nih? Ya, siapa Iya aja kan? boleh. Siapa aja boleh. Siapa aja boleh. Berhubung di depan kita ada seorang wanita cantik, Oke. iya kan? Saya mau Ya. tanya bagaimana nih, Pak Heri bisa nggak langsung bisa melihat secara metafisik Ya. Fanny? dilihat dari Mien ya Pak ya. Ya, saya dilihat dari berbagai hal. Berbagai hal. Salah Ya. satunya Pak ya. Jadi gini, boleh nggak saya berbicara out of the box? Boleh, boleh. Ya, Boleh. saya tidak akan menyatakan bahwa Van, kamu tahun ini kurang bagus. Tapi Ya. jujur aja Pak, bagus enggak gitu Tidak. kan? Tidak. Oh enggak. Gini, sebaiknya kita sudah merubah. Ingat loh, Jaga bahwa perasaan. tema Ini jaga kita perasaan atau adalah enggak nih? change and Innovate. innovate. Oke. Berarti adalah yang paling penting adalah tahun ini kita harus merubah mindset kita, merubah packagingnya Iya. kita, ya hubungan kita, semuanya ada satu hal yang diperbaharui. Kayaknya Pak Heri hati-hati terus, sudah langsung aja Pak, dia apa gitu Pak. Tidak. Aku penasaran Jadi gini, nih, ya jadi kan gini. chatnya apa gitu. Jadi gini, tuh ada. Oh udah ada chatnya ya. Nah, ya. Oke, di layar juga nanti ada chatnya nih. Fanny ya. Ya, jadi gini, meluas sedikit ya. Oke. Jadi gini loh, Van, bahwa apapun tahun ini yang terjadi misalnya bukan satu hal yang luar biasa yang harus menjadi satu bahan Kekhawatiran. pokok pikiran, kekhawatiran kita apapun itu juga. Yang penting adalah big scheme-nya di dalam chart kita akan jadi apa. Oke. Kalau saya katakan misalnya tahun ini, misalnya di dalam astrologi yang dimiliki oleh Fanny. Fanny memiliki 2 ekor monyet. Monyet lagi. Kalau kemarin saya lebih cenderung Iya. ke James. Gak apa-apa Pak, Dua saya ekor objek monyet. penderita aja Ya, Pak. mungkin kalau saya bisa perempuan hebat, Ya. ya bisa melihat bahwa di chart ini saya tunjukkan bahwa ini adalah gambar monyet, ini adalah juga simbol monyet. Ada 2 monyet Ya, ya. ada 2 monyet. Di chat Apa ini. sih maksudnya itu? Berarti adalah ada satu masalah yang timbul di mana lokasi itu berada. Kalau Oke. misalnya di tahun, monyet itu di tahun, tadi saya sudah jelaskan, berarti tahun ini akan lebih konsumtif. Bisa aja spending more karena membeli sesuatu barang, bisa barang
wants atau needs, tapi Oke. ada pengeluaran yang terjadi. Dan kedua adalah Kebanyakan wants, Pak. ya, kita menggambarkan mungkin ada sedikit masalah di dalam komunikasi among friends. Berarti itu yang harus Ya, itu diatasi yang dong. harus diperhatikan. Bukan Oke. berarti sesuatu yang buruk terjadi, sebetulnya juga tidak. Mesti Sebetulnya. hati-hati. Jadi namanya. harus concern di dalam hal demikian. Oke. Ya. Mungkin kalau saran dulu mengatakan, kamu bicara hati-hati ya di tahun ini. Saya kira nggak perlu tahun ini kan, kita Iya, bicara hati-hati setiap hari. sepanjang hidup kita Betul, juga kalau betul. bicara hati-hati. Kira-kira seperti itu. Yang paling penting, James, sebetulnya saya tidak pernah sebetulnya mau meramalkan sesuatu yang buruk terhadap seseorang. Seseorang. Karena buat saya pribadi, dan kita setuju bahwa sebuah ramalan buruk itu bisa juga berarti sebuah kutukan di dalam hidup kita. Sugesti jadinya ya Pak ya? Nah, yang paling penting adalah mindset, pola pikir alam bawah sadar kita itu penting. Saya perlu sampaikan ini supaya kita memberikan satu kejelasan yang benar-benar konkret supaya kita tidak bersalah bersikap dalam menyikapi ramalan yang terjadi setiap menjelang Imlek. Setuju ya? Iya, setuju. Misalnya gini, mindset itu sangat penting, subconscious mind kita atau alam bawah sadar kita sangat penting. Bayangkan betapa banyaknya orang yang kehidupannya rusak, hancur karena ramalan-ramalan ini. Contoh ya, saya harus ulang lagi, pernah dengar yang namanya Kobe Bryant? Ya. Kobe Bryant itu Pebasket. pemain basket NBA Yang meninggal tewas. yang dia sudah diramalkan 8 tahun sebelum kejadian itu oleh sebuah tweets, Ya. kalau nggak salah namanya Noso tweets, yang mengatakan bahwa Kobe Bryant will end up dying in helicopter crash. Dan pada tanggal 26 Januari 2020 memang benar-benar crash. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah ramalan itu yang tepat atau ramalan itu yang masuk di dalam pikiran banyak Oh. orang untuk membuat itu terjadi? Yang kedua, pernah dengar yang namanya I might be wrong, namanya Naya Rivera. Oke. Pernah dengar yang namanya If I Die Young lagu? Ya, salah satu syairnya yang menyebutkan Kematian. Sing me in the river at dawn, gitu loh. Dan dia kejadian benar-benar Juli, sekitar tanggal 20-an Juli tahun 2020 memang dia tenggelam di Iya. dalam laut. Nah, artinya adalah kalau boleh kita sarankan lewat Program TV, ini. ya, program Mhm. ini ya, bahwa kalau ada satu ramalan negatif di dalam hidup kita, tolak saat itu juga. Tidak terjadi dalam Caranya hidup. Pak, gimana? Kita kembalikan. Oh. Saya tidak menerima ramalan itu dan saya kembalikan. Tapi bukannya kalau kata-kata sugesti itu katanya nggak boleh pakai kata tidak. Bukan, Gimana? maksudnya tidak itu menolak ramalan yang buruk terhadap kita. Iya, kan kita Ya. ngomong saya tidak mau menerima ramalan Iya, jelek saya itu. tolak tidak lah, menerima. pokoknya kita Saya tolak. tolak ya. Jelas saya tidak tolak karena saya adalah orang yang Masukin penuh dengan sugesti banyak positif rezeki. kan Pak? Ya, positif yang harus masuk di kita. Oh, iya. Jangan mengendorse istilahnya Iya. setiap kali ada ramalan yang buruk di dalam kehidupan kita gitu oleh orang lain. Akhirnya Terus kita kejadian. ceritakan ke orang lain. Katanya Akhirnya. saya tahun ini buruk sekali Nanti loh. jadi beneran ya Pak. Kita mau tahu nih Pak ya, kalau bahas tentang metafisika ini menarik sekali. Banyak sekali pertanyaan yang bisa kita tanyakan. Tapi Fanny pengen tahu dulu nih, kalau katanya belajar metafisika itu sebetulnya mudah kok gitu ya katanya ya. Caranya gimana nih Pak? Karena udah ada murid-muridnya juga, banyak sekali muridnya. Iya. Di Indo, Indo Academy. Mastery Academy ya. Indo Mastery Academy. Indo Mastery Aduh. Academy. Oke, gimana Pak Eri? Ya sebenarnya gini, bahwa kita ini bukan satu program paranormalism, tidak. Bahwa Chinese Metaphysics adalah sama seperti kita belajar akupuntur, belajar bercocok tanam, tentang medical, Oke. semua juga Chinese medical ya maksudnya ya. Mm-mm. Termasuk juga di dalam astrologi dan feng shui. Sebetulnya ada ilmunya dan ada skripnya, ada teorinya yang bisa kita pelajari. Tidak ada yang susah untuk dipelajari. Yang susah adalah kalau kita membatasi diri kita. Kalau kita memang benar eager to know, eager to learn, kita memang mau belajar dan kita bekerja keras tentunya dengan itu bisa dipelajari. Sebetulnya nggak sulit kok. Tapi kan Bisa. muridnya banyak sekali Pak ya, yang Banyak, belajar. Mereka Banyak. langsung bisa. Tidak, tentu ada proses ya, ada proses sampai mereka benar-benar kompeten untuk menjadi seorang konsultan. Berapa lama? Tergantung. Ah, Tergantung kerja keras, tergantung ke apa namanya. Paling singkat berapa lama sih Pak? Wah, mungkin kita perlu 2 tahun kali ya minimal. Wah, mau dong 2 tahun. 2 tahun lama ya. Untuk jadi seorang pakar ya Pak ya? Loh ya, tentu untuk bisa kan
kita bertanggung jawab loh terhadap kehidupan orang lain. Iya, Pak. Iya. Waduh, Ya. senang sekali kalau Sembarangan. ada pembicaraan seperti ini kita jadi tenang gitu ya, bertanggung jawab terhadap kehidupan kita. Iya dong. Nah, Tapi ini ini udah penasaran nih perempuan Iya. hebat pastinya James. Udah pengen ada yang dilihat didemoin lagi nih metafisikanya. Tapi sebelum kita panggil ada salah seorang kru dari MyTV yang nanti akan di chat ya, Metafisika. Saya mau tanya Pak, ini tema kita Change and Innovate, berubah dan berinovasi di tahun macan. Benar. Spesifiknya apa yang bisa Bapak sampaikan tentang tema kita? Kalau kita tahu macan air, ya air itu kalau di dalam metafisik ada di langit, macannya ada di bumi, kira-kira demikian. Itu mencerminkan sesuatu kreasi sebetulnya, innovate. Berarti tahun 2022 itu akan mendorong kita terhadap sebuah perubahan. Makanya kita harus berubah, kita harus innovate untuk kita bisa sukses. Itu kata kuncinya sebenarnya. Yang dimaksud dengan change itu tadi adalah mulai dari conscious mind kita, mulai pola berpikir kita demikian seperti apa. Jangan kita sudah mengalami pandemi 2 tahun ini, kita Iya. sudah living together with Oh. pandemi. Bukan berarti kita membuat pandemi itu sebagai subjek lagi permasalahan kita untuk tidak bisa maju. Mengerti? Bahwa kita harus menghilangkan rasa kekhawatiran yang sudah kita alami selama 2 tahun itu, bahwa hidup tidak akan seperti itu lagi ke depan. Tapi walaupun demikian tetap kita harus menjaga prokes dengan ketat. Betul. Dan ini bukan tidak membatasi kita bahwa itu menjadi halangan untuk kita dalam berkarya atau mencapai sukses di tahun ini. Tahun ini tahun yang sukses kok. Tahun ini bisa berhasil bagi siapapun asal dia mau berubah. Yang maksud dia berubah adalah satu, dia punya mindset, punya conscious mind, subconscious mind yang dia percaya bahwa dia bisa sukses. Dia harus rubah itu. Kedua adalah dia harus rubah packagingnya. Harus dia punya penampilan yang lebih baik lagi, termasuk dalam produk kita. Produk kita, packaging kita, semua harus lebih baik. Dan juga di dalam relationship sama. Selama ini mungkin karena pandemi kita pasif, tahun ini kita harus lebih banyak aktif. Contoh misalnya, kita sebagai pria yang baik, tentunya kita tidak hanya bisa memberikan kata-kata kepada pasangan kita, pacar kita, pacarnya James, istrinya Pacarnya Pak saya. Heri. Jangan, ini masalah. Gitu. Maksudnya adalah tidak dengan kata-kata, but kita coba untuk memberikan sesuatu. Action, Jangan ya, Pak? take action, give something. Oke. Ya, boleh sedikit agak lebay. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. We cannot love without giving. Yes. Ya, we can give without loving, benar. Right. But we surely cannot love without giving. Jadi kalau memang mencintai teman, sahabat, ya you have to give Yeah, something. but giving is important to our life, I think. Luar Oke, biasa. seperti yang tadi kita sudah sounding nih Pak, kita akan undang atau invite salah seorang kru dari MyTV, yaitu Theo. Mana Theo nih? Iya, ini Theo. Hai, halo, Silakan, halo, Theo. Theo. Kongsi. Nah, ini Pak Heri, Theo ini kan udah ada chatnya Pak ya. Langsung benar. aja Pak Heri. Oh, Apa langsung yang mau aja, ya, disampaikan? ya. Ya, jadi kita sudah ketahui bahwa Theo adalah seorang pria. Iya. Oh iya, Oke. pria ya Theo? Jadi gini loh. Theo, bahwa tetap yang harus ketahui adalah apapun itu tahun macan air buat Theo, menurut saya bukan itu inti yang menjadi fokus pemikiran kita, bahwa harus mengerti bahwa tahun 2022 adalah tahun change and innovate. Jadi kita benar harus lebih kepada membuat sebuah perubahan. Ya, langsung aja Jadi Pak, dia James apa, Pak? dan Theo, perubahan itu bukan harus dalam mindset kita aja, tapi perubahan pun mungkin sekecil-kecilnya pun kalau kita bisa berubah, kita bisa berubah. Misalnya yang kita harus rubah adalah misalnya dari tempat posisi duduk kita, furniture kita, you can change something secara Chinese metaphysics, ya, bahwa to make the energy grow. Maksudnya seperti itu. Dan tentu nggak pernah berhenti untuk innovate, karena tahun inilah yang membuat kita harus melakukan sebuah inovasi, dan jangan berhenti berinovasi. Pak, tanya dulu, udah berubah nggak, Theo? Perlu saya ingatkan, Ah. semua boleh dirubah dan sebaiknya dirubah, kecuali pacar atau istri. Itu yang nggak boleh dirubah. Kalau nggak, kenapa tuh, Pak? masalah. Saya juga masalah yang menyampaikan itu. Jadi gini, Iya. I don't care sebetulnya mau tahun macan seperti apa buat Theo. Theo ini di dalam structure di Chinese astrology, kita sebutnya dengan 4 pillars atau pace, kamu punya yang namanya
monthly noble virtue. Apa sih maksudnya? Di dalam kehidupan kamu, kamu selalu ada seseorang yang siap mendukung, membantu kehidupan kamu. Nanti kamu sukses juga, termasuk dapat dukungan, bantuan dari orang lain, ya, dari orang yang punya posisi ataupun dari teamwork kamu. Dan keep in mind bahwa semua yang punya monthly virtue noble, kalau mungkin perlu saya sampaikan di sini supaya agak lebih nyambung sedikit para pemirsa, yang saya maksud seperti apa, adalah begini. Nah, kalau misalnya seseorang yang lahirnya di bulan macan, seperti di dalam chart ini, dan kita ngelihat ada matahari, ini kita sebut adalah monthly virtue noble, ya, itu adanya di hari means you will be a very success man in your life. Itu yang perlu keep in mind and keep in your conscious mind, bahwa kamu adalah orang sukses dan saya akan tetap sukses, dan tetap pikirkan itu dan sampaikan ke orang, saya orang sukses loh. Saya berhasil. Seperti itu. Oke. So, begitu itu tertanam, so surely you will be success. Dipastikan ya. Itu lebih penting daripada saya mengatakan, tahun ini kamu banyak tantangan loh. What for? Pacarnya banyak masalahnya. Pacar enggak. Orang yang setia. Cie. Setia nggak? Iya. Beda dengan James. Bercanda. Misalnya Itu aja sakit kelihatannya hati. udah mulai serius nih kelihatannya. Sakit hati. Seperti itu. Oke. Ya, itu lebih penting. Oke. Ya. Ini kelihatannya Pak nggak ya. Ini waktunya udah mau habis ya kan. Sebetulnya masih banyak hal yang kita mau inginkan lagi. Ya, ini Pak Heri bisa sharing apa gitu ya Betul. Ya, untuk kita. Closing statement-nya nih Pak, pesan-pesannya untuk perempuan hebat yang sedang menyaksikan Khususnya di program Imlek kita. ini juga nih Pak. Iya, Ya, di tahun benar. Imlek 2573 ya Pak. Benar sekali. Jadi kalau dari saya, pesan saya adalah jangan terlalu berpikiran tentang apa efek dari tahun macan ini terhadap kehidupan kita. Yang kita harus yakini adalah bahwa kita adalah orang yang sukses, orang yang berbahagia, dan kita sehat selalu. Dan jangan lupa bahwa tahun 2022, tahun macan ini adalah tahun kita untuk merubah sesuatu di dalam kehidupan kita. Apapun itu yang bisa kita rubah. Apakah mindset kita, penampilan kita, packaging, bahkan produk kita. Kalau kita bisa rubah atau kita juga tambahkan dengan inovasi-inovasi yang baru, itulah yang membuat tahun 2022 ini menjadi tahun yang sukses, tahun yang membahagiakan bagi kita semua. Well, change and innovate ya. Ya. Aduh. Thank you banget, terima kasih Pak Heri ya. Sama-sama, terima nanti kasih untuk juga. Nextnya lagi Kongsi Pacai kita sekali masih lagi. menantikan nih Pak, ya kan, untuk nextnya ada lagi pembahasan tentang metafisika Betul ya. sekali, ya perempuan Ya. hebat. Semoga di tahun macan air ini kita semua ya bisa mengalami banyak sekali kebahagiaan, keberuntungan, ya kesuksesan tentunya untuk kita semua ya. 一起来迎接幸福年，开开心心度过虎年呀！祝大家新年快乐，阖家平安，万事如意。 Baik. Kita Iya. sama-sama Kongsi. kongsi. Sampai jumpa Bye. perempuan hebat dalam program metafisika berikutnya. Kongsi. Kongsi Pak. Kongsi. Kongsi Pacai. Kongsi Pacai. Hai semuanya, buat yang nonton video ini jangan lupa subscribe, likes, komen, dan juga share video ini serta nyalakan notifikasinya.